ngaku cucu Nabi, anak putune Kanjeng Nabi. Dalam diri anak ada darah Nabi. Kakek anak apa kakek antum? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, pada ngaku cucu Nabi di mana-mana. Apa tujuannya itu? Kalau akhlaknya saja itu masih berantakan, masih suka dawir, suka menghina orang, berlaku sombong, uzub, so merasa mulia, suka merendahkan orang lain, tidak menghargai pewaris Nabi, ulama, kiai. Untuk apa? Justru dengan pernyataan yang berbalik, ya, mengaku cucu Nabi, akhlaknya amburadul, itu sama saja dengan menista, mengotori kesucian nasab, kesucian daripada marwah martabat kemuliaan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diprintir, ayat diprintir, ngaku ahlul bait yang harus dihargai, dihormati. Menghargai, menghormati apanya? Pengakuan saja itu sudah bertentangan dengan apa yang dijalani dan dipesankan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menunjuk itu akhlak yang buruk. Masakah gitu loh, mengaku cucu Nabi, ahlul bait, dalam darah diri ada mengalir darah Kanjeng Nabi, tapi akhlaknya justru kiblatnya kepada musuh-musuh Kanjeng Nabi. Abu Jahal, akhlak iblis yang sombong. Nah, ini ya sepantasnya lah kemudian umat Islam itu sekarang ramai untuk bertanya, benar apa tidak pengakuan itu? Apa jangan-jangan hanya untuk alat saja mengkibuli, alat saja untuk mencari pengikut, alat saja supaya mudah dawir, atau hanya ingin menjadi dan dianggap sebagai orang-orang yang selalu ingin dimuliakan dan harus dimuliakan. Memuliakan apanya? Kemuliaan itu bukan berdasarkan nasab, apalagi orang-orang yang mengaku nasabnya ya tersambung kepada Kanjeng Nabi, ngaku cucu, ngaku ahlul bait. Pengakuan itu dan orang-orang yang suka ngaku itu ya biasanya orang-orang yang palsu gitu loh. Kalau tidak palsu, ya, kalau betul itu cucu Nabi, nggak usah pengakuan kemana-mana. Cukup dengan kita tampakkan akhlak kita, tampakkan uswatun hasanah kita, tampakkan ya keilmuan kita, sebarluaskan ke yang lain dengan penuh kasih sayang. Tanpa pengakuan pun orang akan memuliakan, sebab kemuliaan dalam Islam itu adalah mereka-mereka yang bisa meraih takwa Allah dan mengaplikasikan akhlakul karimah, bukan kemudian teriak kemana-mana, saya adalah cucu Nabi, anak putune Nabi, zuriyah Nabi, ahlul baitnya Nabi. Yang seperti itu ya, pada hari ini sudah tidak bisa diterima lagi, kecuali ada pembuktian. Jangankan yang palsu, yang asli pun kalau teriak macam-macam itu akan dijauhi. Hanya dapat bully, hanya dapat hinaan. Apalagi itu dengan cara-cara ya doktrin seperti makhluk yang paling istimewa, manusia yang paling termulia, sampai karomah ya datuknya itu ya seperti obral kesana kemari hanya untuk mengikat dan mencari pengikut supaya orang-orang bodoh takjub kemudian terpengaruh menjadi pengikut, menjadi budak. Haduh, pada hari ini
ya, doktrin-doktrin kalian, dongeng-dongeng kalian itu sudah tidak laku lagi. Kenapa? Ya karena di balik itu, ya, umat Islam mengerti, tahu bahwa di balik doktrin itu adalah untuk mengakali mereka agar mereka itu menjadi pengikutmu, agar mereka itu memuliakanmu, agar mereka itu dengan mudah menuruti kemauan itu. Jadi sudahlah, bertobatlah, nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi, tetapi refleksikan saja akhlak yang bagus, yang mulia, memberi contoh kepada yang lain, ya. Kemudian dakwalah dengan mahabbah, dengan cinta kasih. Kalau memang ada yang didakwakan, kalau masih ya belak-belaku baca Quran, ya, atau membawakan hadis-hadis Rasul, nggak usahlah, ya, belajar saja dulu itu kepada kiai-kiai kampung itu, ya, timbang dipaksakan hanya membuat malu, mencoreng nama kemuliaan Nabi. Ngaku, ya, keturunan Nabi, tapi dalam dakwah saja, baca Quran saja ceblak-ceblon, gitu kan. Yang sabda dikatakan firman, firman dikatakan sabda, ya. Kemudian ayat ditafsir semena-mena. Oh, hadis-hadis dhaif diobral. Hanya untuk mengakali orang-orang bodoh. Muhibbin, ya, yang sekarang itu banyak sekali yang nyadar, yang taubat kembali kepada kiai pribumi. Ya memang seperti itu, saudaraku para muhibbin, ya. Jadi janganlah terkecoh oleh doktrin dongeng, oleh bias lahir, ya, sebab yang mengajarimu dan mengajari kami, ya, itu adalah kiai kampung yang sehingga kita bisa mengenali pokok-pokok dasar agama itu. Jadi sepantasnya lah, ayo kita kembali kepada kiai kampung. Boleh kepada Habib kalau memang itu haluan ahli sunnah wal jamaah, ya. Kalau memang mendidik akhlak yang mulia, kalau memang istiqomah, ya, silahkan saja. Kalau memang itu menghargai, menghormati kiai. Nah, janganlah pernah ada orang yang sok paling mulia, ya, kemudian sok paling berilmu, sok bakal bisa masukkan surga, memberikan syafaat. Jangan seperti itu. Itu semuanya itu pembohongan. Tidak ada yang beri syafaat itu kecuali amalmu sendiri, ya, amal kita sendiri. Jadi itu pembohongan seperti itu janganlah kita ikuti, ya, janganlah kita ikuti. Apalagi yang sekarang itu sudah pro hampir, ya, 90% itu. Para Habib itu bukanlah cucu Nabi, tetapi cucu Ubaidillah, ya. Jadi apa yang diharapkan? Mari kita kembali kepada pangkuan ulama-ulama dan kiai-kiai pribumi. Tentunya yang ikhlas, yang amal istiqomah, mendidik kita, ya, dari dasar sampai pada pengamalan, baik itu dalam ibadah maupun muamalah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.